Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh atau daring materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pekan ini kita akan melanjutkan materi tentang beriman kepada hari akhir. Jadi ini adalah materi yang ketiga yang akan kita pelajari, di mana nanti kalian diharapkan akan bisa memahami dan mengerti makna tentang hari akhir atau apa yang dimaksud dengan hari akhir. Baiklah anak-anakku sekalian, materi tentang beriman kepada hari akhir ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama makna iman kepada hari akhir, yang kedua apa periode hari akhir tersebut, kemudian yang ketiga hakikat iman kepada hari akhir, kemudian yang keempat adalah hikmah beriman kepada akhir, dan yang terakhir atau yang kelima adalah menerapkan perilaku mulia. Anak-anak sekalian, ini di buku paket sudah ada, nanti kalian bisa membaca lebih lengkap lagi di buku paket, dan saya hanya memberikan garis-garis besarnya saja untuk materi ini. Baiklah, kita lanjutkan materinya dengan memahami makna atau kita analisa makna iman kepada hari akhir. Pada materi ini, makna iman kepada hari akhir ini dimaksudkan yaitu maknanya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hari kiamat nanti dengan menghancurkan alam semesta ini beserta isinya dan akan membangkitkan kembali manusia, semua manusia kelak di akhirat. Jadi anak-anakku sekalian, pengertian hari akhir itu adalah hari penghabisan kalau secara bahasa, kemudian secara istilah itu adalah kita meyakini bahwa hari akhir itu akan benar-benar terjadi dan Allah akan mendatangkan hari itu. Kemudian makna dari hari akhir itu sendiri, kita harus yakin bahwa Allah nanti akan mendatangkan kiamat itu dengan menghancurkan segala apa yang ada dalam semesta ini, dan nanti manusia akan dibangkitkan lagi. Kiamat itu ada 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu artinya kiamat kecil yang terjadi di dunia ini, seperti kematian, bencana alam, dan sebagainya. Kemudian untuk yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat kubro? Adalah kejadian yang luar biasa, hancurnya alam semesta ini beserta isinya, dan tidak ada lagi kehidupan setelah kiamat itu. Kemudian baru dibangkitkan lagi manusia itu menuju hari akhir. Jadi dunia itu akan hancur dengan datangnya kiamat. Kiamat kubro itu nanti menghancurkan semua alam ini, dan di dunia ini tidak ada kehidupan lagi kecuali nanti akan ada kehidupan baru, yaitu di akhirat. Kemudian yang kedua sekarang, periode hari akhir. Periode itu adalah tahapan-tahapan yang akan dilalui selama hari akhir itu apa saja. Setelah kita atau manusia itu dibangkitkan lagi, maka periode yang akan dilalui adalah yang pertama, Yaumul Ba'ats. Sebelum Yaumul Ba'ats itu, manusia mati ketika meninggal dunia akan masuk ke alam kubur. Ya, alam kubur ini adalah alam penantian ketika kiamat belum datang. Ya, itu alam kubur atau alam barzah. Setelah itu kemudian kiamat datang, barulah periode hari akhir itu yang pertama, yaitu ba'ats.
Yaumul Ba'ats itu artinya hari kebangkitan, di mana semua makhluk termasuk manusia akan dibangkitkan lagi dari kuburnya. Dan ini tergantung dari amalnya. Kalau orang yang beramal baik akan diberikan bentuk fisik yang sempurna. Kalau yang amalnya buruk itu bermacam-macam, ada yang berkepala buaya, ada yang berkepala babi, berkepala ular dan sebagainya, tergantung dari amal perbuatannya di dunia ini. Kemudian yang kedua yaitu Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr itu artinya hari di mana orang-orang itu atau manusia dikumpulkan dalam satu tempat namanya padang mahsyar. Makanya disebut dengan Yaumul Hasyr. Kemudian yang ketiga ini yang ke C, buku catatan. Buku catatan itu artinya di mana manusia itu akan menerima rapot atau buku catatan amal baik dan buruknya. Ketika orang itu menerima raportnya dari sebelah kanan, maka indikasinya dia adalah orang yang catatan amal baiknya bagus. Tapi kalau ada manusia yang menerima raport atau buku catatannya itu di tangan kiri, maka indikasinya dia adalah orang yang perbuatannya banyak buruknya. Kemudian yang D atau yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Setelah buku catatan itu diterima, maka di situ akan dihisab. Kemudian setelah diketahui amal baik dan buruknya, kemudian ditimbang. Mizan itu artinya timbangan, di mana amal buruk dan baiknya ditimbang. Jika amal baiknya banyak, maka amal baiknya akan lebih berat. Jika sebaliknya, kalau dia itu perbuatan jeleknya lebih banyak, maka amal jeleknya akan lebih berat, sehingga nanti akan diketahui mana manusia yang amal baiknya berat, mana manusia yang amal buruknya berat. Kemudian setelah diketahui amal buruk dan baiknya, maka langkah berikutnya atau periode berikutnya adalah asyirat. Apa syirat itu? Syirat itu artinya jembatan yang membentang antara surga dan neraka. Di bawah sirat itu terdapat jurang neraka yang tempatnya bagi orang-orang yang hisab amalnya itu lebih banyak perbuatan buruknya. Sirat itu digambarkan bahannya terbuat dari seperti rambut kita, satu helai rambut kita, kemudian masih dipotong atau dipecah menjadi 7 bagian. Dan tajamnya itu melebihi pedang yang sudah diasah. Sangat tajam sekali. Oleh karena itu, orang-orang yang melalui sirat ini bermacam-macam, tergantung amal perbuatannya. Orang yang amal perbuatannya baik, maka dia tidak terasa, walaupun pedang itu bahan dari sirat jembatan itu sangat kecil, kemudian tajam, tidak terasa, tergantung perbuatannya. Ada yang secepat kilat, ada yang berlari cepat, ada yang berlari pelan, ada yang merangkak, kemudian ada yang ngesot dan sebagainya. Itu nanti gambarannya tergantung dari amal perbuatannya. Kemudian yang F yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini artinya nanti akan dikelompokkan lagi setelah melalui sirat itu ini balasan bagi orang-orang itu. Orang yang berbuat perbuatan jeleknya sangat banyak, maka dia langsung ketika meniti sirat itu langsung jatuh ke dalam jurang neraka. Tapi kalau orang yang perbuatannya baiknya banyak atau perbuatan baiknya perbuatan jeleknya tidak terlalu banyak dan perbuatan baiknya lebih banyak, maka dia akan masuk surga. Ini Yaumul Jaza. Artinya di mana hari itu, periode itu orang akan masuk neraka atau masuk surga. Dan yang G, balasan surga dan neraka ini terakhir
periode yang akan dilalui oleh manusia di akhir-akhir nanti. Dia akan masuk surga bagi orang yang amal baiknya banyak. Kalau orang Islam berbuat dosa, itu akan masuk neraka dulu, menjalani siksanya dulu, kemudian setelah siksanya selesai baru diangkat masuk ke surga. Itu periode hari akhir. Kemudian sekarang hakikat beriman kepada hari akhir. Apa sih beriman hakikatnya? Yaitu iman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima, yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka oleh karena itu, hakikat beriman itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Karena apa? Setiap perbuatan jelek, perbuatan maksiat, sekecil apapun, itu akan dicatat oleh Allah. Sebaliknya, perbuatan baik, ibadah, dan sebagainya, sekecil apapun, akan dicatat oleh Allah. Contohnya, orang berbuat maksiat seperti gosip, ngomongin orang lain, itu juga dicatat oleh malaikat sebagai amal yang buruk. Contoh amal baik, dia beramal atau menyumbangkan sebagian rezekinya, misalnya punya uang 1.000, datang ke masjid, kemudian taruh di kotak amal, itu termasuk ibadah atau amal ibadah yang dicatat oleh malaikat. Sekecil apapun perbuatan baik dan buruk kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, anak-anakku sekalian, hakikatnya kita menambah keimanan dengan hari akhir itu untuk melakukan sesuatu yang positif atau melakukan memperbaiki ibadah kita. Kemudian selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir itu yang pertama, tidak suka berbuat maksiat. Jadi dengan mempelajari beriman kepada hari akhir ini, maka kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik dan menjauhi perbuatan maksiat. Maksiat itu bisa ngomongin orang, mata bisa melihat maksiat seperti melihat film-film porno, kemudian gambar-gambar porno, dan sebagainya. Yang B, memberi kabar gembira kepada kaum mukmin tentang kehidupan akhirat. Jadi anak-anakku sekalian, hikmahnya beriman kepada akhir itu, kita bisa memberikan kabar kepada teman-teman kita yang lain itu tentang nikmatnya hidup nanti di surga. Oleh karena itu berlomba-lombalah kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang C, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun kita berada, mau di rumah, mau di sekolah, mau dimanapun, itu hanya kepada Allah saja kita takut. Atau hanya kepada Allah lah kita beribadah. Kemudian yang D, beramal dengan ikhlas. Melakukan sesuatu, baik belajar, membantu orang tua, melakukan pekerjaan, itu lakukan dengan ikhlas. Apapun amal atau perbuatan yang diberikan kepada kita, kita harus ikhlas. Kemudian E, tidak menuruti niat-niat buruk. Misalnya ada niat buruk untuk melakukan sesuatu, misalnya ingin mencuri, ingin mengambil barang orang lain, ingin menceritakan keburukan orang lain, itu tidak sampai kita lakukan. Nah, karena kita tidak bisa melakukan itu, maka kita benar-benar diselamatkan oleh Allah nanti. Kemudian sekarang yang kelima adalah menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, melakukan perbuatan sesuai dengan syariat Islam, sholat, ngaji, puasa, dan sebagainya sesuai dengan syariat Islam kita harus lakukan terus. Kemudian yang B, tidak sombong atau takabur. Apapun yang kita miliki itu miliknya Allah. Jadi tidak perlu kita sombongkan. Kemudian yang C, berakhlak mulia dan peduli kepada sesama. Jadi di sini perilaku mulia yang diterapkan adalah kita harus sopan, berakhlak baik, berperilaku baik, menghormati guru, orang tua, saudara yang lebih tua dan sebagainya, dan peduli kepada sesama. Apabila orang itu memerlukan bantuan kita, maka kita segera memberikan pertolongan. Kemudian yang D, melaksanakan sholat dan ibadah yang lain dengan baik dan benar.
Kita berusaha untuk melakukan ibadah itu, mengkoreksi apakah sholat saya selama ini sudah benar, apa ngaji saya sudah benar, apa puasa saya sudah benar, dan sebagainya. Kita harus evaluasi terus. Selama Allah memberikan kesempatan kita umur panjang dan sebagainya, sholat, ibadah yang lain, dan ibadah yang lain itu harus kita koreksi. Barangkali ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Kemudian yang E, bekerja keras dan tidak malas. Misalnya kita belajar, jangan malas, harus berusaha untuk memahami materi dengan baik. Misalnya orang bekerja, itu nggak boleh malas-malasan. Apapun yang kita lakukan itu tidak boleh malas dan harus bekerja keras. Ini adalah perilaku mulia. Dan itulah beberapa ringkasan dari materi beriman kepada hari akhir. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan silakan kalian tanyakan. Dan ini adalah materi yang harus kalian pahami, kemudian pelajari dan sebagainya. Dan untuk pekan ini tidak ada tugas. Kita akan mengadakan evaluasi itu minggu depan saja tentang materi ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.